Makanya waktu masih ingat waktu itu, nah setelah pentas Agustusan itu kan beberapa kali kita sempat pentas, tapi ya orang tua kan banyak yang resisten. Ya, banyak tantangan juga. Bahkan terus terang saja orang tua saya sendiri dulu itu untuk yang gitar-gitaran itu jangankan ini, yang gitar-gitaran di pinggir jalan tuh diambil gitarnya dibanting gitu. Haram. 15 juta nombok. Budget sendiri. Banyak juga uang sudah keluar untuk pengembangan teater Jabal, emang. Kenapa itu? Baru ada dua. Yang betul-betul sekabupaten Tanggamus. Yang betul-betul aktif ya. Oh iya. Ya SMK Nurul Falah dengan yang di dua ini pun termasuk Nurul Falah. Iya, dengan yang di MA Almakruf Margodadi. Kan nggak pernah dapat duit sih dari teater. Dapat nggak? Kalau keluar mau banyak. Iya. Sering keluarnya nggak dapat daripada dapatnya. Iya. Baik pun, selamat berjumpa sahabat-sahabat Lampung Kultur sekalian. Hari ini kita kedatangan tamu, sahabat saya Wahid Fatur Rahman Sam, atau kami biasa memanggilnya Maman. Beliau ini anak muda yang sangat menonjol prestasinya, pemikirannya. Maman ini alumni dari Fakultas Tarbiyah YIN Sunan Kalijaga Jogja. Sekarang pengurus di Komite Teater Dewan Kesenian Tanggamus. Beliau kepala MTS Nurul Falah di Kecamatan Pugung Tanggamus. Kemudian juga anggota Perbakin di Provinsi Lampung, sering menjadi juri dan lain sebagainya. Tapi yang paling utama adalah pendiri dari lembaga pengembangan seni dan teater Jabal. Selamat berjumpa, Maman. Iya Bang, siap. Sehat, Man? Sehat, alhamdulillah. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol, Maman, soal dirimu, kemudian kiprahmu juga teater Jabal dan upaya serta strategi pengembangan kesenian kebudayaan yang sudah Maman lakukan di tempat asalmu di Pugung juga di Tanggamus. Yeah. Nah, kita mulai dari ini aja dulu, Man. Riwayat prosesmu berteater. Mulai kapan mengenal teater? Waktu itu di mana? Kemudian berlatih dengan siapa? Kemudian berlanjut pulang lagi ke sini sampai akhirnya mendirikan Jabal. Yeah. Nah, silakan, Man. Oke, terima kasih. Pertama, saya tersanjung, Bang, dengan diundangnya ke sini nih. Ya udah berapa kali nonton Lampung Kultur ini. Jadi ya saya terima kasih. Saya ucapkan, Bang. Awal mula saya mengenal teater itu di tahun 1995. Saat itu masuk ke Madrasah Aliyah di Jogja, Mantiga. Oh, Mantiga, Yogyakarta. Ya, Mantiga, Jogja. Nah, berarti Maman merantau? Merantau. Sebenarnya pengennya sejak dari MTS merantaunya, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Nah, akhirnya merantaulah ke Jogja, di Mantiga. Disitulah awal mengenal teater. Ekstrakurikuler ya? Eskul. Ya walaupun sempat eskul teater di sana waktu itu sempat dilarang sebenarnya gitu. Tapi kegigihan teman-teman pengurus waktu itu yang saya tahu ya alhamdulillah berjalan terus. Karena kebetulan yang melatih adalah yang sekarang Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kalau dulu kami manggil Mas Muafiq gitu ya. Nah, beliaulah yang mengajari kami teater awal mula berteater. Pelatih teater. Okay. Karena kebetulan istri beliau Mbak Ella itu kan memang alumni dari Mantiga. Oh iya. Gitu. Jadi memang dari awal sudah Mas Muafiq ini dari awal sudah melatih dari sejak sebelum ada kami gitu. Nah, begitu lulus 98
masuk ke UIN, ke IAIN kalau dulu, IAIN Sunan Kalijaga. Ya, saya lanjutkan di sana berteater, masuk ke Sanggar Teater SK. Itu. Nah disitulah bergelut sampai selesai di sana, bahkan nyanggar di sana, nggak pernah pulang lagi. Di tidur, SK ya? makan tidur ya di Sanggar SK itulah dengan kawan-kawan semuanya. Uh-huh. Ya ada Mas Hamdi, Mas Kaji, pelatih kami di sana. Mas Subhanuddin Alwi almarhum. Ya, almarhum ya. Itu. Nah itulah kemudian 2003 saya pulang ke Lampung. Di bulan Agustus saya ingat, karena bulan Agustus kan biasanya kalau di kampung kan mengadakan acara Agustusan lah. Agustusan ya. Iya itu. Nah disitulah saya ajak, yuk kita pentas drama lah. Kalau teater kan mungkin orang kampung kan belum tahu Ya. di kampung waktu itu. Akhirnya masyarakat antusias dan panggung pun dibuat dari ini, dari meja sekolah. Oh, Di gitu? lapangan meja sekolah dikeluarkan, ditumpuk jadi satu, ditali. Oh gitu. Terus sama orang tuanya juga dibuatkan apa namanya yang kalau dari Taruh? Iya, bukan tarupnya dari ini, dari terpal biasa, terus dihias pakai janur kuning. Oh, nah, ya. gitu. Itu orang tua yang ini kan. Karena 2003. 2003. Nah, saya ambil naskahnya waktu itu dari teman-teman SK Sampak Patrol. Situ tentang inilah perjuangan ini meraih kemerdekaan. Nah, di situ ya alhamdulillah sukses, anak-anak semangat. Nah, dari situlah awal mulanya Teater Jabal berdiri. Gitu, Pak. Nah, waktu itu memang sudah anak-anak di situ yang dimaksud anak-anak kampung atau anak-anak sekolah itu? Rata-rata anak-anak kampung, tapi ada kan pemuda juga, ada anak-anak pemuda juga yang ikut terlibat saat itu. Tapi karena waktu itu kan hanya ada tingkatannya SMP atau MTS, kan masih terlalu kecil saat itu. Paling ya anak-anak MTS yang kelas 3 dan rata-rata pemuda. Itu. Tetapi kemudian di 2009 berdiri SMK Nurul Falah. Nah, dari situlah angkatannya Muhaladun, Denny yang waktu itu. Nah, itulah awal mulanya, kemudian semakin berkembanglah Teater Jabal untuk ikut proses dan kita bawa ke Taman Budaya saat itu. 2009 pentas Liga Teater saat itu. Pertama kali ikut Liga Teater. Saat itu sudah terlambat sebenarnya. Saya ke sana, begitu saya baca ada Liga Teater, kemudian saya mencoba menghubungi Mas Jalu Mampang saat itu. Mas, saya pengen ikut. Nah, ini dari mana? Nah, itu dari saya Tanggamus. Nah, saat itu kan belum dikenal. Itu. Waduh, udah penuh ini Mas, gimana ya, nggak bisa. Pokoknya udah nggak bisa. Ya minta tolonglah kalau memang ada grup yang memang nggak bisa berangkat, kami siap. Gitu. Akhirnya kebetulan ada yang nggak berangkat, nggak bisa ini mengundurkan diri. Akhirnya kami menggantikan. Gitu. Akhirnya tampil juga. Menang nggak? Ya belum. Karena baru awal. Kalau dibikinnya itu dari tahun 2003. 2003 awal mulanya, tapi hanya sekedar di kampung saja. Tapi kemudian 2009 mulai keluar. Iya, mulai keluar. Nah, kalau Jabalnya sendiri independen atau dia jadi kayak bagian dari Nurul Falah, Yayasan Nurul Falah? Awalnya adalah secara tidak langsung adalah bagian dari Nurul Falah, karena banyak yang mayoritas adalah anggota-anggotanya dari anak-anak sekolah. Oh, anak sekolah. Iya. Tapi kemudian dalam kurun waktu perkembangan, akhirnya seperti teman-teman STKIP dulu, terus kemudian yang dari luar itu pada bergabung. Ada mana? Ada. Nah, itu. Jadi dari yang umum juga akhirnya pada ikut, gitu, Bang. Jadi akhirnya kalau bisa dikatakan kita ini berdiri di dua kaki. Yang satu adalah teater, makanya kita namakan untuk yang di school itu Teater Jabal School. Oh, ada. Ada Teater Jabal School. Nah, kemudian untuk yang teater independennya di 2015 saya buat itu Lembaga Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Teater Jabal Lampung. Oh. Itu kita legalkan saat itu. Udah akte notaris. Akte notaris. Lembaga Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Teater Jabal Lampung. Oh, ya. Itu independen. Itu independen. Kita legalkan di 2015. Jadi ada dua ya, Teater Jabal School. Iya. Ini di bawah SMK. Di bawah SMK. School SMK Nurul Falah.
dengan MTS. Dengan MTS, Iya. kemudian yang lembaga kesenian, pengembangan kesenian budaya Itu berdiri sendiri. itu independen. Independen. Itu. Kenapa namanya Jabal, Man? Ya karena tempatnya di gunung kali ya, di kampung. Kan Jabal kan gunung. Ya sederhana sih kalau dulu kan asal ketika nulis surat ke orang tua, dulu kan belum ada WA atau apa, Jabal Salis, gitu kan. Apa artinya itu? Ya Gunung Tiga. Karena kebetulan nama kampung kita Gunung Tiga. Akhirnya kita namakan udah Jabal. Ya saya berharap waktu membuat nama itu Jabal itu ya kedepannya nanti mudah-mudahan sanggar ini ya cita-citanya harapannya sebesar gunung, setinggi gunung, seperti itu, Bang. Nah itulah. Banyak apa namanya waktu tahun 2003, 2009 terus makin berkembang sekarang bahkan independen. Gimana respon masyarakat, Man? Coba kau ceritakan dulu tipografi apa namanya profil masyarakat di tempat tinggalmu. Ya teman-teman ini kan banyak nggak ada yang tahu ini Maman tinggal di Ya sebuah perkampungan, kemudian ya mayoritas memang lebih pada apa keagamaan yang memang dari Bandar ditonjolkan. Lampung berapa jam? Ya, kalau tengah malam 1 jam sampai. Satu Tengah jam malam sampai tapi. ya. Oh, gitu. Tapi kalau normal siang 2 jam normal lah ya. 2 jam lah. Dari Bandar Lampung Iya, ya. dari Bandar Lampung. Pagelaran belok kiri Ya masih 7 kiloan lah. 7 kiloan. Iya, dekat. Di sebuah kampung. Sebuah kampung itu ya mayoritas memang lebih pada keagamaan yang memang ditonjolkan mayoritas di sana. Makanya waktu masih ingat waktu itu, nah setelah pentas Agustusan itu kan beberapa kali kita sempat pentas, tapi ya orang tua kan banyak yang Resisten. ya banyak tantangan juga. Bahkan terus terang saja orang tua saya sendiri dulu itu untuk yang gitar-gitaran itu jangankan ini, yang gitar-gitaran di pinggir jalan itu diambil gitarnya dibanting gitu. Haram. Ya artinya apa ya, haram sih cuman biasanya dengan yang gitar-gitaran kayak gitu biasanya dibawa ya itu tadi ada Ya. itulah Dan lain hal. dan lain hal. Nah itu kemudian kita coba yuk kita ajak ke sanggar untuk aktivitas yang lebih positif seperti itu. Nah alhamdulillah di waktu itu saya berpikir gimana caranya orang tua itu bisa nerima dengan keberadaan sanggar gitu kan, yang mungkin kan urakan terus a i o e o opo. Nah akhirnya saya pas tuh Ramadan saya buat pementasan tadarus puisi, Bang. Yang sempat saya bawa juga ke saat itu ke Unila. Itu yang kedua kalau yang ke Unila waktu itu ke UKMPS. Isyarat Jibril judulnya. Isyarat Jibril. Iya. Nah dari situlah awal mulanya turun Al-Quran. Nah itu juga sempat kita pentaskan di Teater SK awalnya. Dari situ saya ambil pentaskan lagi di Jabal di tengah-tengah masyarakat. Nah dari situ masyarakat mungkin alhamdulillah orang tua yang terutama orang anak-anaknya ikut teater bisa menerima. Gitu. Karena berbau-bau religiusitas. Iya itu seperti itu. Tapi memang titik tekan Jabal seni yang berbau religi itu enggak? Kalau titik tekan ada semacam hukum panggung sebenarnya, Bang. Yang selalu kita ini kan. Tetapi memang artinya gini, misalnya hukum panggungnya antara laki-laki perempuan ya gimana caranya supaya tidak bersentuhan tetapi tidak kemudian mengurangi apa secara artistik ya. Ada Man ya. Ada hukum panggungnya jadi supaya kita ini begitupun dengan pemakaian jilbab ya gimana supaya artinya jilbab ini tidak lepas tetapi dibentuk dengan apa, seperti ditutup dengan apa gitu sehingga secara artistik tetap kita bisa capai seperti itu. Jadi nilai-nilai religi itu tetap jadi acuan ya Man ya. Acuan, iya. Nah, balik lagi tadi ke respon masyarakat, awalnya ada resistensi. Iya. Tapi kemudian berjalan waktu sekarang sudah lebih welcome. Sudah lebih welcome, apalagi di 2017 waktu itu pemerintah Pekon Gunung Tiga, nama desa Gunung Tiga, pemerintah desa Gunung Tiga memberikan bantuan. Ya, saat itu kan saya usulkan ke BHP
ini anak-anak ini kita banyak yang ikut sanggar, tapi kan tempatnya ini kan tidak memadai. Coba diakomodir, kalau bangun misalnya irigasi, bangun ini kan sifatnya lebih ke fisik ya, Fisik, oke. fisik. Nah ini kan untuk mengumpulkan anak-anak, untuk tempat mereka bisa berkreativitas itu. Alhamdulillah ditangkap oleh pemerintah desa. Akhirnya asalkan ada tanah yang dihibahkan silahkan. Nah saat itu dirapatkan di desa, ya akhirnya belum nggak ada yang menghibahkan, nggak ada yang mau. Akhirnya tanah saya yang di belakang itu ada sedikit dihibahkan lah ke Pekon, ke desa. Nah dibangunlah di situ panggungnya. Itu kan nanti cikal bakal ini ya. Iya, gedung, ya? cikal bakal itu panggung teater. Jadi kau menghibahkan tanahmu Iya, dihibahkan untuk desa. untuk sanggar ya. Oh, Iya. dihibahkan dulu ke desa. Ke desa dibangunlah sanggar gitu. Kok ruwet banget sih mengkol-mengkol gitu? Kenapa nggak langsung aja? Ya emang Gimana aturannya seperti itu katanya Bang. Jadi harus dihibahkan dulu ke desa. Jadi itu tanah milik desa saat ini. Yang panggung saja ya Bang. Mungkin Bang Ari sudah pernah ke sana ya. Pas panggung itu sampai ke belakang itu tanah milik desa. Sampai belakang itu sampai yang mana itu? Sampai sebatas gedung itu aja. Oh iya iya iya. Ya, sebatas bangunan apa namanya panggungnya saja. Gitu. Itu nah setelah itu ada orang desa hibah tanah juga enggak? Oh, belum ada. Belum ada. Ah, Gitu. apa namanya yang akhirnya sekarang disupport oleh Bekraf untuk jadi gedung ya? Iya, 2019, Bang. 2019 dengan modalkan panggung itulah saya coba untuk ya mencari peruntungan saat itu, keberuntungan. Begitu buka di internet kaitannya dengan bantuan revitalisasi, wah asik ini kata saya. Dari legalitas kita sudah ada, terus dari karena namanya revit kan berarti harus membangun yang sudah ada. Memperbaiki yang sudah ada. Nah akhirnya waktu itu ada di Medan. Saat itu hanya sekedar sosialisasi saja. Itu kita tanpa pakai undangan, tanpa ini ya saya coba ke sana aja lah, sana ke Medan. Ke Medan waktu itu? Iya di Medan, karena di tempat lain memang sudah berjalan dan yang paling dekat adalah di Medan saat itu Bang. Apanya itu? Acara apa itu? Sosialisasi untuk memberikan bantuan itu, cara untuk mendapatkan bagaimana. Oh iya iya iya. Di Medan lah acaranya. Acaranya di Medan. Saya Kau kesana. berangkat ke sana? Iya, dengan dana pribadi itu Bang. Masya Allah, mantap. Iya iya iya. Jadi Berangkat ke sana. gambling juga itu ya? Gambling lah. Iya. Berangkat ke sana. Ya. Dan alhamdulillah begitu saya tanya, ini kita punya syarat-syaratnya ini, kira-kira bisa. Oh ini kemungkinan bisa. Nanti kita survei. Yang penting ajukan dulu proposalnya. Ya cukup rumit lah untuk mendapatkan revitalisasi. Dan alhamdulillah setelah disurvei ya kita dapat, walaupun itu memang yang ini kan pakai rekanan. Jadi kita nggak nerima uang tetapi nerima bangunan. Oh iya iya iya. Gitu, Bang. Mereka yang bangunin semua. Mereka yang bangun. Kalau boleh tahu berapa biaya keseluruhan yang disupport oleh Bekraf itu? Bekraf kan? Iya, hampir 700. 690 sekian juta. Oh bukan 2M bukan? Pengajuannya 2M. Oh, kok aku dengar 2M gitu ya man? Enggak ya, nggak nyampe ya? Karena 2M itu inginnya seperti itu. Jadi gitu. tertutup, ada AC dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah memang baiknya seperti itu Bang. Memang kekuatan kita seperti itu. Kalau seandainya kita di ini sampai 2M untuk bayar AC-nya apa listriknya saya udah ngampun. Ngampun ya. Iya. Ya. Ya untuk teman-teman Lampung Kultur ketahui apa namanya di Teater Jabal ini ada semacam gedung pertunjukan, di situ juga bisa tempat latihan yang sederhana tapi menurutku di luar Taman Budaya dan ya di luar Taman Budaya dan Dewan Kesenian Lampung lah, gedung Kesenian Lampung ini paling keren tempat Maman ini, sangat layak. Jadi 3 terbaik lah gedung pertunjukan yang ada di Lampung. Nah sekarang jadi kumpul latihan di situ ya man ya? Ya anak-anak kumpul latihan ya ngopi bareng tuh di situ lah. Nanti dulu tanahnya dibeliin Bekraf berarti di luar panggung tadi? Dihibahkan ke Lembaga Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Teater Jabal Lampung. Yang tadinya tanah pribadi, terus saya urus ke camat untuk dihibahkan
terus ke akta dinotariskan juga, dihibahkan ke lembaga kita itu. Gitu. Oh, kau menghibahkan? Iya, yang menghibahkan istri, istri atas nama istri menghibahkan Ke lembaga. Yang saya. pimpin kau. Iya. Ya, tapi apapun itu memang peraturannya harus Peraturannya begitu ya. seperti Iya, itu. iya, iya. Karena untuk membangun itu juga harus ada izin IMB-nya juga. Cukup rumit saat itu karena hampir sempat nggak dapet itu, Bang. Karena begitu ditengok saat itu, ini yang mau dibangun apa kamu, katanya. Tempat penonton, kata saya, tempat penonton, karena panggung sudah ada dan revitalisasi panggungnya. Iya, 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 iya. Nah, kalau memang untuk tempat penonton, pondasinya aja nggak ada tempat penonton. Iya, iya, iya. Ini berarti harus bangun dari awal kami. Iya, iya. Kami ini revit, bukan pembangunan. Oh, kata dia. Iya, iya, iya. Nah, waduh, saya coba untuk ini komunikasi terus. Oke, saya berikan kesempatan Bapak selama 10 hari bisa nggak untuk membuat pondasinya dari cakar ayam tapi. Waduh, nah itu tadi PR berat ya. Akhirnya alhamdulillah karena itu kita memang dengan sekolah juga adalah bagian dari sekolah, pengembangan sekolah. Ya, kami minta bantuan ke Yayasan Nurul Falah untuk membuat cakar ayam itu. Ada 12 cakar ayam di situ. Berarti budget sendiri dong. Ya, dibantu sama yayasan. Yayasan, ya. Iya, Yayasan Nurul Falah. Tapi kalau budget sendiri juga nggak kuat saya, Bang. Tapi puluhan juta juga itu, Man. Ya? Puluhan juta, habislah 30 lah. 30-an juta. Iya, Baru- untuk modal awal Iya, supaya bisa dapat backcraft itu tadi. Akhirnya jadilah barang ini. Jadilah barang itu. Oke, keren. Nah, kemudian apa nih prestasi-prestasi yang sudah didapat Teater Jabal, Man, sejauh ini apa aja, Man? Pentas-pentas apa aja? Ya, kalau pentas sudah banyak, Bang. Artinya sudah beberapa kali kami membawa anak-anak, baik itu di Taman Budaya, terus ke luar kota. Yang terakhir ya ke Jogja di 2015. Ya bukan terakhir, artinya yang ke luar kota, terakhir ke luar kota saat itu di 2015. Bahwa Sayang Ada Orang Lain. Itu alhamdulillah terbaik ketiga. Nasional ya? Nasional. FTRN Festival Teater Remaja Nasional saat itu diisi di Jogja. Oh, iya. Ya alhamdulillah bukan Bang Ari juga yang melatihnya. Oh, gitu ya? Oh, gitu ya? Iya, sama Kak Is. Nah, alhamdulillah peringkat 3. Kalau modalnya untuk ke Jogja untuk bawa anak-anak itu sampai 20 juta, Bang. Wah. Tapi dapat hadiahnya 5 juta ya. Dapat hadiah 5 juta. Nah, dengan modal 5 juta itulah saya buat akta notaris itu, Bang. Oh. Untuk melegalkan lembaga kita itu. Akhirnya jadilah lembaga Pengembangan kesenian dan kebudayaan. Bikin akta notaris. Iya, dari hasil lomba itu. 15 juta nombok. Budget sendiri. Budget sendiri. Banyak juga uang sudah keluar untuk apa namanya? Pengembangan Teater Jabal ya, Mas? Kenapa itu? Nah, ini kita udah mulai lebih masuk ini. Kenapa itu? Kok Maman mau sharing bukan hanya tenaga, pikiran, bahkan material itu, Man, untuk sebuah proses teater anak-anak. Kenapa sih, Man? Saya sama istri ketika malam itu sempat Nggak pernah dapat duit sih dari teater. Dapat nggak? kalau keluar mau banyak. Iya. Kenapa sering itu? keluarnya nggak dapat daripada dapatnya. Iya. Kalaupun toh dapat saya suruh pegang anak-anak. Kenapa, Man? Ya saya obrolkan sama istri, Dek. Ya udahlah, ini mungkin hidup kita, jadi paling tidak kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tuh, dengan cara inilah, dengan kita ada sanggar, anak-anak kumpul, terus dengan hal-hal yang positif kita istri juga artinya orang rumah juga ya ada yang kita dimakan juga dengan anak-anak. Ya saya harap ini menjadi bagian dari satu ibadah gitu aja. Ya, selain karena hobi awalnya seperti itu, Bang. Memang hobi. Nawaitunya ibadah. Jadi bahagialah kita situ. Iya. Aku kan pernah ke tempatmu itu ada di belakang rumahmu ada kamar-kamar untuk anggota sanggar ya, Man, ya. Betul. Terus tempat latihan. Jadi sudah hampir menyerupai padepokan itu, Man. Iya. Berapa sekarang aktor yang tinggal di situ? Kalau yang tinggal menetap paling sekitar di bawah 10, Bang.
Ada 5, paling 5 orang kakak ini. Ada ya? Ada, tapi kalau yang ini kan banyak anak-anak yang pulang pergi. Memang anak-anak ini memang penduduk kampung atau ada yang dari luar Ada yang kampung? dari luar juga. Ada yang dari luar, ada yang dari Talang Padang, Oh, iya. gitu. Ada yang dari Pringsewu juga, gitu. Tapi yang lebih banyak memang dari nggak jauh dari kampung, tetangga kampung, gitu. Dan rata-rata ada yang anak sekolah juga, yang sekolah di SMK. Akhirnya mereka ada yang dari Kota Agung kan jauh mereka. Akhirnya mereka tinggalnya di sanggar kita sambil ikut nyangga, gitu. Apa namanya? Makan minumnya gimana? Ya itu tadi yang saya sampaikan tadi. Ya alhamdulillah memang ini didukung sama orang rumah juga bang. Jadi ya dengan makan minum ya apa yang saya makan ya sama mereka yang dimakan gitu. Ya kadang kalau mereka pulang kayak yang dari Kota Agung pulang bawa, kadang nggak ada yang bawa timun, bawa beras, ya udah ayo bareng-bareng. Gitu. Oh, maksudnya pulang dari Pulang dari kampungnya. Dari kampungnya. Gitu. Oh, jadi pulang ke sanggar bawa makanan. oh ini, gitu. bahan pokok. Gitu. Ya alhamdulillah itu jadi. Ada aja ya, Man, ya? Ada juga seperti itu. Tiap hari ada latihan, kegiatan. Apa aja kurikulum yang ada di sanggarmu? Kalau ini tiap hari sih enggak bang. Ya ketika proses saja, ketika proses. Tapi itu tadi memang mungkin karena kesibukan sih bang. Artinya satu sisi saya di sekolah, satu sisi di organisasi yang lain juga, gitu. Akhirnya mungkin ya saya juga mungkin dibantu juga, alhamdulillah dibantu sama yang senior untuk melatih anak-anak. Gitu. Jadi kalau ada proses baru bisa intens latihannya, gitu. Selain latihan teater apa aja? Ada Terakhir dalam minggu-minggu ini kita sedang persiapan selain latihan teater untuk mempersiapkan festival bang di bulan Oktober nanti. ada nanti Iya. insya Allah. Jadi kita kerjasama dengan Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Tanggamus rencananya untuk menggelar festival Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Nanti ya di bulan Oktober, doakan aja mudah-mudahan Apa bisa. festival terlaksana. teater? Di situ nggak teater bang, jadi lomba cipta puisi, solo song, terus kemudian ada satu lagi apa itu saya lupa itu. Lokusnya Di Sanggar. Di Sanggar. Iya, fokusnya di Sanggar nanti. iya. Dan nanti sebelum ada festival itu kita ada workshop rencana. Workshop penulisan puisi sama musik tradisi. Nanti rencananya. Rencana Setenggamus ya itu ya. Ya, kita Selampung? utamakan Tanggamus dulu. Oh, Tanggamus. Iya, supaya menghidupkan ini ya, apa di Tanggamus ini supaya lebih situ ya. seperti itu. Iya. Terus ya tentulah karena Maman hobi, tapi menurut kau sendiri apa pentingnya, kenapa teater itu yang lebih menjadi titik tekanmu untuk pengembangan kreativitas dan kepribadian anak-anak? Kalau saya pikir bahwa Apa istimewanya teater? apa ya? Yang titik tekannya kan pada proses sebenarnya, Pak. Proses anak-anak. Ketika latihan, ketika mereka bersenda gurau, kemudian kita bimbing bersama-sama. Di situ kita bisa saling mengenal lebih jauh dengan anak. Ya kalau misalnya karena saya sebagai seorang artinya pendidik di sekolah. Oh ya, Maman kalau juga guru ya? Iya. Maman guru. Kalau hanya di kelas kan hanya sebatas formalitas gitu saja, kita nggak jauh bisa mengenal anak-anak. Tapi begitu kita ajak untuk berteater, proses teater, di situ mereka lebih open, lebih terbuka. Oh gitu. Permasalahan di rumah dan lain sebagainya, dan cerita. Walaupun nggak ada yang harus cerita dengan saya, tetapi bisa dengan kakaknya di situ, kakak artinya seniornya, dan akhirnya kita bisa ya akhirnya jadi satu keluarga. Itu keluarga baru. Nah disitulah yang kemudian membuat saya semakin artinya ya inilah kehidupan berteater yang makin asik gitu, makin asik. Memang kelihatan enggak proses atau perubahan transformasi kepribadian ke teman-teman sebelum mereka bermain teater, kemudian setelah mereka aktif itu ada nampak artinya ada anak-anak yang memang saat itu misal dari sisi pemalu, yang tadinya pemalu mereka jadi lebih percaya diri. Terus yang tadinya mereka mohon maaf melakukan hal-hal yang memang banyak negatifnya gitu ya dalam kehidupan dalam sehari-hari. kehidupan sehari kita dengar dari orang lain Yes. tentunya, karena
kami juga nggak bisa melihat secara langsung, tapi si A itu begini nih. Nakal lah gitu. Iya, tapi semenjak ikut kita coba untuk menyibukkan diri dengan aktivitas berkesenian tadi, alhamdulillah anak-anak mulai ya meninggalkan hal-hal seperti itu gitu. Dan ketika mau kembali ke situ lagi dia akhirnya malu, kadang malu kan gitu. Akhirnya ada rem untuk mengarah ke sana. Jadi nyata itu perubahan, Iya. transformasi itu ya. Nyata. Di kelas tidak cukup menurutmu? Ya karena keterbatasan waktu tadi, Bang. Keterbatasan waktu dan terlalu formalnya itu kan, kadang kan ada yang mengejar target juga kan, target kurikulum gitu kan. Jadi materi harus selesai, akhirnya kalau di sanggar kan lebih fleksibel, lebih fleksibel gitu. Tapi kenapa, artiannya kan sangat positif gitu. Idealnya seharusnya di setiap kabupaten guru-guru seni atau guru bahasa juga membuat semacam sanggar-sanggar itu ya. Kenapa tidak dilakukan ya? Ya mungkin basic, satu basic, kedua yang paling utama hobi tadi. Mungkin mereka dasar juga tidak ada mungkin ya Bang ya. Saya juga dulu kalau seandainya saya nggak ke Jogja mungkin saya nggak mengenal dunia teater kan gitu. Gitu. Basicnya ya. Iya mungkin basic tadi. Yang kedua mungkin ya saya sempat dengan TI Mas juga pernah mau membuat festival teater saat itu di Tanggamus. Kerjasama dengan Dewan Kesenian Tanggamus saat itu. Tapi begitu kita adakan workshop dengan TI Mas waktu itu, saya ingat 2 sampai 2 hari waktu itu di Hotel Gisting. Begitu mau pendaftaran, dibuka pendaftaran setelah adakan workshop itu, sampai hari penutupan hanya 2 komunitas yang daftar. Dari 2 sekolah, bukan 2 komunitas, 2 sekolah. Dari 15 sekolah yang kita undang. Ya kita telepon, ini kenapa nggak daftar, nggak diizinkan sama kepala sekolah, dananya nggak ada. Ya banyak hal yang itu jadi ini problema. Dari 15 sekolah hanya 2. Hanya 2. Ini Tanggamus. Di Tanggamus ya, termasuk 2 itu yang daftar ya Jabar School dengan Sanggar Sakta waktu itu di Sumberjo itu. Hanya 2 itu yang daftar, yang lainnya ditelepon kita hubungi ya jawabannya hampir sama rata-rata seperti itu. Masalah dana, terus masalah perizinan, terus tidak adanya guru seni itu. Keterbatasan guru seni. Berarti masih sangat memprihatinkan. Ya, bisa dibilang seperti itu gitu. Untuk Tanggamus saja dulu konteksnya Man ya. Tapi sebenarnya kayak di Sumberjo itu di mana itu ada sekolah di SMA Islam itu bagus dari sisi ininya seni ya. Kalau untuk teater memang agak sulit Bang. Tapi untuk yang misalnya film itu Tanggamus sudah jalan anak-anaknya jalan gitu. Tapi untuk teater ini memang masih belum populer gitu. Itu tadi mungkin mindsetnya wah teater adalah ya mahal dan lain sebagainya, mungkin menghabiskan dana itu dan lain sebagainya. Problemnya apa ya Man sebetulnya? Ini untuk konteks sekolah deh Man. Apa ya Man? Problem kita apa Man? Kalau baca lihat, Lampung nih. Iya, problemnya yaitu tadi, artinya kaitannya untuk sekolah ini kan rata-rata kan menggunakan dana BOS untuk operasional. Jadi banyak hal yang memang harus diposkan di bidang-bidang yang lain. Nah, untuk kesenian ini kan tentunya untuk di sekolah kan banyak, bukan hanya mengurusi seni teater saja. Itu masalahnya. Kalau di Nurul Falah sendiri, karena memang ininya yang sudah nampak adalah di teater, di seni, makanya pos untuk titik tekan untuk anggaran seni itu agak lumayan gitu. Nah mungkin ada beberapa sekolah yang tidak menganggarkan atau bukan tidak menganggarkan tetapi kecil budgetnya, sehingga oleh wakil kesiswaan atau yang hal-hal yang memang berperan di bidang itu, ketika mau mengajukan ini mereka berat. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti teater. Gitu. Berarti problem utamanya dana ya Man? Dana. Makanya memang harus ada apa kita ya, semacam mencari solusi. Kira-kira apa yang kemudian itu anak-anak kita kenalkan ke teater dan mereka pentas dan itu tidak kemudian budgetnya tidak terlalu besar. Gitu. Nah itu yang memang perlu jadi pemikiran sebenarnya.
Tapi kan soal dana itu juga berarti bergantung pada kebijaksanaan pihak sekolah ya. Sekolah. Iya. Ya kan? Posnya itu kan bergantung pada kebijaksanaan sekolah ya, Mas? Iya. Tergantung dari kebijaksanaan sekolah. Kepala sekolah, pemangku kebijakannya terutama, terus bendahara dan tim-tim yang ada di situ. Tuh. Dana ada sebetulnya. Dana ada, tapi ya posnya kan udah untuk macam-macam, Pak. Bukan hanya untuk kegiatan Yes, itu yes. saja. Nah, itu yang jadi persoalan. Ditambah lagi pelatihnya yang mumpuni, yang memang mengerti dalam bidang seni peran, Belum tentu ada. belum tentu ada di situ. Jadi nomor satu problem kita adalah dana. Nomor dua pelatih belum tentu ada. Iya, itu. Dan pelatih tentu harus dikasih honor juga kan. Nah, iya, Masuk ke dana lagi. masuk ke dana lagi. Jadi dua itu problem utama Ya, pengembangan. kalau saya lihat seperti itu seni untuk pengembangan teater di- seni teater di Tanggamus seperti itu. Mungkin juga sama mungkin di daerah di daerah lain ya, di Lampung Iya. ini ya. Kalau kayak orang-orang dinas kebudayaan, pendidikan nggak ada support. Itu tergantung dari sanggar sendiri sih, Bang. Makanya kalau sanggar ini sifatnya masih sanggar sekolah, hanya sebatas sekolah kan, Bang, hanya sebatas sekolah, dia bisa meminta bantuan atau mengajukan bantuan proposal lah sifatnya. Ya sebatas di sekolah itu. Tapi kalau yang independen seperti sanggar kita independen, ya sebenarnya bisa saja kita ke Pemda, ke pemerintah daerah kabupaten. Bisa kan ya? Bisa, karena asalkan satu kita punya legalitas tadi. Karena banyak yang sanggar-sanggar juga yang secara legalitas mereka tidak memiliki legalitas itu yang jadi problem. Makanya kemarin seperti kayak Bekraf, Dirjen Kebudayaan juga sempat berkunjung ke Jabal, sampaikan itu. Sebenarnya banyak loh sanggar-sanggar di tanah air ini, tapi mereka tidak mengurusi legalitas ini, mereka tidak menyampingkan itu. Mereka lebih menyampingkan proses dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya itu sangat penting. Ada satu yang harus ya mungkin manajerialnya lah, manajerialnya untuk legalitas ini harus diurus. Gitu. Jadi kita nggak bisa unduh dana-dana ini ya? Nggak bisa tanpa ada legalitas itu. Balik lagi ke sekolah tadi, kalau dia sanggar sekolah aja nggak bisa minta dana dari dinas, nggak bisa? Nggak bisa, Bang. Kalau saya lihat seperti itu, karena dinas juga kan seperti sekarang dana apa? Misalnya Pemda memberikan dana hibah. Misal yang untuk kesenian itu yang menangani adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk olahraga yang menangani Dispora gitu. Misalnya kayak olahraga menembak, memanah dan lain sebagainya ke sana. Tapi kalau sekolah minta ke sana nggak bisa, Bang. Karena nggak ada jalurnya untuk ke sana gitu. Karena mentoknya di sekolah itu lah. Mentok di sekolah? Iya. Di sekolah budgetnya kecil? Budgetnya kecil. Waduh. Dulu kan Bang Ari sempat awal mula 2000 waktu sebelum ke Jogja kan sempat ke sana kan, Bang. Posisi waktu itu masih kita latihan di sekolah. Sanggar masih di kamar depan. Kemudian di samping di garasi. Itu belakang masih kebun saat itu. Latihannya pun masih di sekolah. Di sekolah ya. Iya. Iya. 2000 berapa itu? 2005, Bang. Lupa aku, Bang di bulan Ramadan itu. Kita dibuka puasa di teras depan ya. Kalau di Tanggamus sendiri, setiap SMA atau SMK punya ekstrakurikuler teater, Man? Tidak semua, Bang. Tidak semua. Tidak semua. Yang setahu saya berapa ya? baru ada 2. 2. Yang betul-betul sekabupaten aktif. Tanggamus. Yang betul-betul aktif ya. Oh iya ya. Ya SMK Nurul Falah dengan yang di 2 ini pun termasuk Nurul Falah. Iya, dengan yang di MA Al-Ma'ruf Margodadi, Sanggar Sakta. Itu aktif ininya. Di mana itu Margodadi? Di Sumberjo. Dekat Kecamatan Sumberjo. Bukan tempat khusus itu, bukan? Bukan. Gisting naik lagi ke atas. Oh. Itu, Bang. MA juga. Iya. Bukan pula SMA itu. MA itu. Iya, bukan SMA. SMA ada SMA 1 Kota Agung waktu itu. Iya, saya ingat SMA 1 Kota Agung. Itu juga ada sanggarnya, tapi kan lebih sifatnya sanggarnya sanggar umum, Bang. Sanggar umum maksudnya sanggarnya di situ ya ada
musik, ada tari Iya. gitu. Jadi khusus teater mereka nggak ini. Kalau hanya teater baru ada 2 sanggar. Biasa nggak. Kalau hanya khusus Itu teater. pun termasuk Jabal. Iya. Tapi kalau sanggar seni Sanggar secara seni umum banyak. Rata-rata banyak. sekolah ada. Oh, Sanggar gitu. seni, gitu Bang. Sanggar seni banyak. Iya, Tapi sanggar kalau yang concern di teater hanya 2. Baru 2 itu. Nggak pernah guru-guru setanggamus itu apa istilahnya, musyawarah guru bidang studi? MGMP. Apa ketemu? Itu sebenarnya nanti di MGMP Bahasa Indonesia atau MGMP Seni Budaya. Ada nggak sih? Ada, Pasti sebenarnya ada. Tapi untuk mengarah ke sana kan itu tadi memang mungkin karena keterbatasan satu waktu itu, kedua ketika MGMP kumpul itu kan biasanya membahas kaitannya dengan kurikulum, kaitannya dengan pembuatan soal semester. Kalau dulu seperti itu. Kalau sekarang kan mungkin ada perubahan ya Bang. Gitu. Itu akhirnya untuk membahas ke arah sana jadi kurang itu. Kurang. Jadi ngebahas persoalan-persoalan administratif Iya, aja. administratif inilah. Iya. Waduh. Berarti bisa kita simpulkan kehidupan ekosistem teater di SMA, SMK, madrasah aliyah itu memprihatinkan ya, Man? Iya. Itu tadi karena belum banyak sekolah-sekolah yang punya yang bisa atau mengembangkan seni teater itu sendiri. Itu tanggung jawab siapa sih menurutmu, Man? Tanggung jawab siapa, Pak? Enggak. Kira-kira menurutmu itu tanggung jawab siapa itu? Awalnya ketika kita kerjasama dengan STKIP dulu Bang, saya sempat terpikirkan STKIP mana ini? Pringsewu. Kan setiap ada ujian mata kuliah drama, saya ingat. Mata kuliah drama. Ada 2 SKS itu. Mereka rata-rata minta bantuan ke Jabal. Gitu. Nah, kemudian saya pikir udahlah, ayo kita bantu. Siapa tahu kan ini mau mencetak guru-guru bahasa Indonesia, gitu, betul, kan. Betul. Siapa tahu sudah kita didik, kita berikan bimbingan dengan mereka nanti ya akan bertebaran di sekolah-sekolah itu. Dan mereka akan punya pengalaman teater. Punya pengalaman teater minimal seperti itu. Mereka akan menyebarluaskan. Padahal udah beberapa tahun yang lalu berjalan. Tapi itu tadi entah mungkin karena putus komunikasi atau informasi yang saya dapat ya selama ini yang saya lihat belum ada signifikansi. Iya, untuk seni teater di sekolah-sekolah ini. Jadi balik lagi ini tanggung jawab siapa menurutmu sebetulnya, Man? Tanggung jawab siapa? Dewan Kesenian apa? Nah, Dewan Kesenian sendiri gimana? Tanggamus? Kan ada komite teater ada, Man? Ya sebenarnya saya sendiri komite teater. Kok komite teater? Nah gimana? Entah ini. Jadi setelah dilantik habis itu tidak ada pertemuan lagi. Ya. Dewan Kesenian. Iya. Sudah dilantik? Sudah dilantik. Tidak ada pertemuan lagi. Belum ada pertemuan lagi. Tapi sekretariat ada. Sekretariat ada. Di mana? Di Kota Agung Bang. Ya kalau saya lihat saya jalan itu ada, tapi belum pernah saya masuk situ. Ada plang namanya. Ada plang namanya. Oh gitu, sekretariat ada tapi kegiatannya walau-walau bisawab. Iya. Iya, jadi gimana dong soal ekosistem ini, Man? Pihak sekolah memang ya dana bisa jadi kurang. Ya kondisinya seperti itu. Makanya saya juga bingung sebenarnya dengan menghadapi persoalan ini. Nah, oke lah, kalau begitu aku minta pendapatmu sekarang. Baiknya bagaimana kita membangun ekosistem seni khususnya teater di sekolah ini? Gimana, menurutmu, pendapatmu? Apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Artinya sudah beberapa program sudah kita luncurkan sebenarnya Pak. Sudah kita luncurkan dari mengenalkan ke anak-anak sekolah, kita undang ya dengan yang saya sampaikan tadi dengan kita undang kayak TIMAS untuk ikut workshop teater, kita undang beberapa sekolah, 15 sekolah kita undang. Tapi ternyata outputnya juga kurang memuaskan, bahkan tidak memuaskan gitu. Terus dengan adanya
pelatihan teater dengan mahasiswa seperti STKIP juga sudah kita lakukan. Tetapi endingnya juga saat ini masih seperti itu juga. Nah saya pikir ya apa harus dikembalikan ke pribadi lagi, repot juga kan seperti itu Pak. Itu intinya kau agak mentok juga ya kalau mikirin ekosistem ini Man ya. iya Gitu nggak? agak mentok Mas. Padahal Sanggar Jabal udah berupaya semaksimal mungkin lah dengan kegiatan-kegiatan yang ada. Ayo Memberikan contoh-contoh. Tapi kalau antusias sebenarnya ada beberapa kayak teman-teman di Kota Agung. Pak, kapan saya mau main ke Sanggar lah, pengen ini udah kangen pentas. Ayo sini ya, ditunggu sehari 2 hari, seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan nggak datang. Gitu. Atau jangan-jangan kan kita perlu intervensi kekuasaan ya Man ya. Maksudku semacam kebijakan yang mewajibkan. Iya. Bisa kan sebetulnya Man? Bisa saja Pak. Bisa nggak itu kalau secara regularnya? Iya. Secara peraturannya? Bisa saja, asalkan memang mungkin bupatinya atau wakil bupatinya adalah orang-orang yang memang intent di bidang kesenian atau memang suka sama seni. Betul. Bisa saja itu. Seharusnya. Ya. Kalau mereka tahu manfaat dengan mengikuti sanggar, mengikuti apa berkesenian seperti ini anak-anak, itu sebenarnya bisa saja. Nah ini yang tidak terjadi. Tidak terjadi. Repotnya di Tanggamus. Iya. Di Lampung sendiri gimana? Sekarang kita luasin sedikit skupnya. Di Lampung sendiri menurutmu gimana ekosistemnya? Kalau di Bandar Lampung sendiri saya lihat malah anak-anaknya malah bagus juga ya Bang ya. Kayak di UKMBS, terus di sekolah-sekolah. Ini kan lebih banyak. Di Kota Bandar Lampung sendiri. Di Kota Bandar Lampung sendiri saya lihat lebih hidup mereka gitu. Nah ini nggak tahu kalau di daerah kok malah seperti ini, terutama di Tanggamus. Gitu. Ini Lampung Tengah kan hampir nggak kedengeran, misal kabupaten-kabupaten lain juga. Ya saya juga sebenarnya pengen ketika ada kegiatan taman budaya atau nanti misalnya liga sudah dibuka lagi dengan tidak adanya COVID ini misalnya, ya jangan Nurul Falah terus misalnya atau kelompok yang lain seperti itu yang. Maksudnya jangan Nurul Falah terus? Ya yang diundang untuk teater. Saat itu kan pernah dicoba SMA 1 Kota Agung misalnya, terus sekolah-sekolah yang lain lah gitu. Ini kalau bicara teater ya, kalau untuk seni yang lain mungkin jalan ya. Mereka jalan. Mereka jalan. Nah, tapi kalau di Jabal sendiri kan tidak hanya teater ya Man ya, ada proses musikalisasi puisi, ada macam-macam, ada juga proses tari juga ada. Jadi kalau untuk tari kan misalnya sering kita dipakai dari orang teman-teman Pemda minta ngisi ini untuk pembukaan acara, nah, kita isi ini untuk anak-anak. Oke. Terus sekarang siapa yang melatih di Jabal? Ya bareng-bareng Bang. Di sini ada saya, terus Asep juga ikut bantu. Sama alumni-alumni. Alumni. Iya, yang sudah banyak ya? Iya. Yang memang masih bisa ada di lingkungan Sanggar. Yang memang masih bisa ada di lingkungan Sanggar. Gitu. Apa namanya masih sering turun mereka? Masih sering turun mereka proses. Apa namanya mereka masih berproses atau sebetulnya udah pensiun? Sebenarnya gini Bang, rata-rata yang alumni yang memang mereka sudah kuliah kemana, terus mereka kembali lagi ke kampung gitu kan. Nah mereka sempat bantu di sekolah. Nah, secara nggak langsung kan mereka akhirnya berproses lagi di Sanggar. Iya. Oh ngajar. Iya. Sambil ngajar ya sambil ikut nemenin adik-adiknya. Gitu. Kalau di Lampung sendiri siapa teman-temanmu sesama guru yang paling suka intens, yang sama Maman punya interest yang sama? Ya Kak Jusmar namanya. Jusmar ya. Kabupaten lain siapa ya? Pas Edi ya kan? Edi guru. Purwanto, beliau kan ini yang juga intens. Siapa lagi? Ada 10 guru yang kau kenal yang intens di kesenian. Kalau satu-satunya saya ini kurang agak lupa nama-namanya. Ya kalau lupa berarti nggak tahu dong, nggak ada berarti 10. Ada nggak 10 orang guru? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya, Wan? Iya,
kayaknya sih. Mungkin karena kurang kenal aja saya mungkin. Abstrak ya man? Abstrak kan ya. Abstrak nggak menurutmu? Minimal kan satu kabupaten idealnya. Satu kabupaten di Lampung ini ada berapa kabupaten sih? 15 ya kabupaten 15, kota ya. 15. Kalau dia satu kabupaten kota satu saja, berarti ada 15 guru 15 guru seharusnya. yang sangat intens Iya. berproses membina anak-anak. Ada nggak 15 guru itu? Sepengetahuanmu? Saya takutnya saya jawab nggak ada, nanti ada yang merasa ini wah. Ya nggak saya apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada kayaknya ya kalau sepemahaman saya yang saya kenal Mm-mm. nggak ada yang sampai Sampai 15 nggak ada. Apalagi kalau kita kecilin lagi ke urusan teater, Ya lebih sedikit lagi. sedikit lagi. Ya mungkin karena kesibukan mungkin bang. Iya. Kesibukan apa rutinitas mengajarnya gitu gitu. lah. Itu tadi yang nggak bisa bagi waktu, terus mengejar karir. Maksudnya mengejar karir, emang karir guru apa? Wih, ya ada lah bang. Kalau memang Kan apalagi mentok jadi capsek. iya, apalagi kalau PNS misalnya kan, Kapsek ya kan, Kapsek itu kan bukan hanya yang kepala sekolah di swasta saja. Kalau mama dia mau mengejar karir bisa di negeri, gitu kan. Oh, itu termasuk kategori mengejar karir juga. Iya, bisa di negeri. Nanti setelah dia sampai di negeri, di sekolah negeri, bisa aja dia jadi kasih atau kabid, ya kan? Gitu bang. Oh gitu ya. Iya. Itu masih jadi semacam obsesi yang dominan di kalangan para guru. Bukan di kalangan para guru sebenarnya, mungkin sudah di apa ya, manusiawi itu. Nah, coba kau kasih apa namanya semacam kritik dulu untuk guru-guru kita, khususnya guru sastra kah, seni kah, apa kritikmu? Ini kan Apa ya, sesama. kalau saya cuma berharap sih bang, guru-guru seni ini Iya, iya, bisa apa ya, bisa membagi waktu mencintai seni ini untuk kemudian mereka beribadah gitu dengan seni ini. Itu sih kalau saya. Jadi ayo, karena dengan seni ini juga, dengan entah seni teater, seni musik, anak-anak kemudian kita ajak untuk saling mengenalkan, bahkan kan anak-anak ada yang nggak mengenal dirinya sendiri juga, saling mengenal, terus mengenal dirinya sendiri. Itu udah bagian dari ibadah juga gitu. Iya, Nah itu. Jangan asik dengan diri sendiri terus Iya, dong ya. Iya. Karir terus kan. itu masukanmu untuk Iya. apa namanya teman-teman guru semua ya. Di Iya. samping selain itu juga yang sudah ada sanggar, misalnya teman-teman guru ya kembangkan lagi sanggarnya, bukan hanya di sebatas sanggar sekolah Oh. misalnya, terus dikembangkan lagi di rumah atau di kampung, atau syukur-syukur kemudian itu jadi lokus kebudayaan, lokus kesenian, Betul. dan dilegalkan, itu yang penting. Betul. Dilegalkan. Oh. Kalau sudah dilegalkan kan kita enak untuk mau Minta support dari support mana? dari manapun. Oh, itu harus digarisbawahi man ya. Iya, gitu. Karena kita mau ada kegiatan, kalau nggak ada yang support juga repot, itu nggak bisa jalan juga. Nah, sekarang nggak konteks sekolah. Sepengetahuanmu kalau kayak di kampung-kampung di Lampung ini ada nggak sanggar-sanggar itu sih? Pasti ada ya. Tapi yang Maman tahu ada banyak. Seni Ya banyak lah, ada lah bang, ada, pasti ada. hidup sebetulnya ya. Seni itu di kampung-kampung hidup sih sebetulnya ya. Tapi mungkin nggak dilegalkan itu ya. Satu ada, yang kedua mungkin apa ya, mereka tidak menggunakan media sosial dengan Oh, cara gitu. baik, manajerial media sosialnya. Oh iya. gitu. Untuk Bisa jadi seperti itu Pak. sosialisasi. Sosialisasinya. Jadi mereka ya hanya sekedar proses aja lah gitu. Kayak di Gisting juga saya dengar ada teater air misalnya. Oh ada. Ada gitu, Oh. teater air. terus Independen teater- ini? Independen itu. Hmm. Teater 4A misalnya Nah, itu. ada juga. Ada juga. Oh. Saya juga baru tahu akhir-akhir ya nggak lama setelah Jabal sering ini kan workshop di daerah sana gitu. Iya. Nah, akhirnya berkumpul. Bahkan ketika itu sempat di Tanggamus berdiri apa ISBT, Insan Seni Budaya Tanggamus saat itu. Apa itu? Ya semacam perkumpulan lah Oh. dari berbagai kalangan seni,
ada yang seni musik, seni tari, seni teater gitu. Nah dari situ saya tahu oh, ternyata ada teater 4A, teater air gitu. Tapi itu tadi mereka hanya sebatas pada saat mungkin pas Agustusan baru aktif gitu. Dan mereka ya sekedar hanya untuk berkumpul saja, silaturahmi. Iya. Proses latihan dan lain-lain jangan-jangan jarang ya. Jarang. Itu Bang. Jadi sebetulnya ada. Tapi kurang heroik lah. Iya. Nah, Maman kan lama di Jawa nih, bahkan dari SMA di Jawa. Kalau kita bandingkan dengan kondisi misal kayak di Jogja kah apa di Jawa, jauh ya kita ya. Ekosistemnya ini. Ya, kalau saya lihat di Lampung sekarang bisa bersaing Bang, apalagi dengan adanya teater. Enggak, ini ekosistemnya ini. Iya. Kalau di Jawa memang hampir tiap sekolah itu punya ekskul teater. Itu satu. Iya. Ada teater massa, teater Man 1, teater jubah macan di SMA 5, terus teater Mandala kalau nggak salah. Itu banyak, tiap sekolah hampir punya ekskul teater gitu. Ya hampir sama lah di Kota Bandar Lampung di sini kan. Itu Bang. Festival ada rutin juga. Rutin. Saat itu yang saya ini nggak tahu yang sekarang ya Bang ya. Itu ada festival teater musim panas waktu dulu kalau di Jogja itu. Itu Tempa. Itu banyak anak-anak sekolah yang terlibat untuk mengikuti Tempa itu dan itu jadi ajang agenda rutin. Iya. Kalau kita di Lampung ini hanya tinggal yang diinisiasi oleh Taman Budaya ya. Dengan adanya liga. Dulu teman-teman teater 1 juga menginisiasi yang liga. Sempat di Kala Sumatera itu ya Bang. Ini apa itu? Forum Teater Halaman ada. Iya. Itu untuk SMA. Kalau kantor bahasa pernah kerjasama sama kantor bahasa Jabal? Kalau kerjasama belum. Paling ikut event yang diadakan. Hanya ikut event itu aja di kantor bahasa. Dewan Kesenian Lampung pernah kerjasama? Ya ikut event aja Bang. Oh ikut event aja ya. Iya. Jadi memang belum ada semacam program yang dirancang untuk empowering grup-grup yang ada di kabupaten kayaknya ya. Iya, belum ada ya. Belum ada Bang. Dewan Kesenian Tanggamus gaib. Nah itu tadi kembali. Oke. Nggak bisa ngomong saya masalahnya. Oke. Nah, kabarnya ini konon entah benar. Kau juga aktif di Les Bumi? Iya. Apa Les Bumi itu? Apa lembaga seni budaya Muslimin Indonesia? Apa jabatanmu? Apa dudukanmu? Ya. Apa dudukanmu? Ada Bang. Apa dudukanmu di situ? Apa ya? Lupa saya Bang. Wah. entah wakil, entah sekretaris. Karena selama ini begitu pelantikan sama SK juga nggak saya lihat Bang. Yang penting saya berkiprah di situ karena bagian dari NU, udah itu aja. Gitu. Gaib juga. Tapi sering kumpul-kumpul bareng 28-an. Oh, yang 28-an yang di ini. Di Kemiling ini di pondok pesantren ini siapa mana? Lupa saya namanya. Di Kemiling ini. Pak D. Iya. Pak D Mus. Pak D Mus. Iya, di Amutakin ya. Oh, sering ke situ. Ya nggak sering, beberapa kali ikut 28-an di situ kan setiap tanggal 28. Maiyahan lah. Maiyahan. Tapi beberapa kali ke situ. Iya, betul. Ya. Sekarang kita mulai mendekati akhir dan ini obrolan menjadi semakin serius dan global. Interest Maman kan seperti itu, asal dari juga kuliahmu, kemudian kau mengajar di Nurul Falah dan lain sebagainya. Menurut Maman, adakah kaitan antara seni dan spiritualitas itu? Ada Bang. Ada. Gimana itu? Coba ceritain dulu. Di mana? Ceritain. Gimana ya? Artinya ketika kita proses dengan pendekatan spiritual tadi, ada hal-hal yang memang kita temukan, Pak. Kita temukan. Apalagi ketika misal saya contohkan aja ketika garap isyarat Jibril waktu itu.
ada hal-hal yang memang waktu itu saya mencoba untuk bagaimana sih pertama ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, suasananya seperti apa. Imajinasi saya kemudian saya kembangkan lagi. Ada suara yang bergemuruhnya seperti apa, lonceng dan lain sebagainya, bunyi loncengnya seperti apa. Nah, hal-hal yang itu yang kemudian pendekatan spiritual itu yang kemudian kita ejawantahkan ke dalam sebuah pementasan. Nah, itu ada semakin kita juga merasa bahwa yang selama ini saya nggak melakukan rutinitas ibadah itu ya biasa saja, tapi ketika menggarap itu jadi semacam ada semacam titik kesadaran gitu. Nikmat juga ya ternyata gitu. Gitu. Iya, Bang. Jadi kayak ada semacam pengalaman spiritual yang baru ya. Iya. Oh gitu. Terus yaitu pengalaman Maman. Kalau menurut pendapatmu sendiri ada kaitannya antara seni dan spiritualitas secara umum? Ada. Gimana itu? Ya secara umum gimana ya, Bang? Dengan berkesenian ini kita bisa menemukan hal yang memang itu yang awalnya kita tidak bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari, ibadah kita sehari-hari. Tetapi dengan ini kita bisa menemukan hal yang berbeda. Itu yang bisa saya rasakan sendiri, Bang. Itu. Di luar unsur-unsur syariah ini. Iya. Gitu ya. Berat ini masalahnya. Pertanyaannya berat ya. Di luar proses. Kalau untuk ke makom itu kayaknya banyak belum nyampe. Enggak, karena kan fenomena ini kan ramai ya, Man ya. Ya kayak katamu tadi kan ada Mbak Yahan di 28an. Iya. Kalau di Kibang di Metro kan ada Cak Sul, Iya, Cak Sul dengan Mak Yahan. Betul. Kan semuanya kan kemudian dalam tanda kutip membawa embel-embel spiritualitas dong di belakangnya, atau lebih sempit lagi religiusitas, Iya. lebih sempit lagi Islam, ya kan, lebih sempit lagi unsur-unsur sufistik ya, dalam tradisi Islam gitu. Nah, jadi kan seakan-akan ada asumsi betapa dekat hubungan antara seni dan spiritualitas. Makanya tadi aku tanya, karena ya zaman modern ini kan ya kayak apa namanya, ya semua orang melakukan tindak seni kan, Man, sekarang kan, apalagi anak muda ngeband kah macam-macam. Nah, yang menarik kan kayak di Jabal sendiri, maksudku sisi atau layer spiritualitas kan kemudian selalu menjadi salah satu acuan, baik itu pilihan naskah ya kan, pilihan bentuk dari proses teater Jabal. Prosesnya. Iya, makanya aku tanya tadi. Jadi kayak semacam sisi yang memang include di situ. Teman-teman di teater Jabal tidak hanya berkesenian dalam pengertian modern kan gitu kan, happy sekedar untuk melepaskan hiburan, hanya sekadar hiburan, tapi juga ada aspek-aspek spiritual ya kan gitu kan, Bang? Iya. Yang menjadi acuan bagi kalian. Ada ya gitu. Iya. Itu disengaja atau tidak, Mas? Itu, Man. Ya, itu menjadi semacam apa ya, Bang? Semacam kebutuhan. Semacam kebutuhan. Karena ketika kita lakukan itu, masa kita mau berteater atau berkesenian ini hanya itu saja itu. Ada hal bentuk lain yang harus kita cari. Ada jalan lain yang harus kita cari. Yang selama ini kadang jalan itu kan buntu, jalan kemudian gelap. Tapi dengan pendekatan spiritual ini kan kita akan merasakan sensasi yang berbeda. Gitu. Kita menemukan hal-hal baru di dalamnya. Gitu. Akan lebih lebih luas lagi akhirnya. Lebih luas lagi. Dan capaiannya akhirnya yang didapat oleh anak-anak kita kan tidak hanya keterampilan seni ya nggak, Man, ya, apa nambah wawasan spiritual,
Bahkan jangan-jangan pada titik tertentu kan transformasi pribadinya juga menjadi lebih baik ya. Cocok itu ya. Cocok, sahih. Saya iya. Itu yang apa namanya Oke, yang terakhir adalah pertanyaan untuk Maman, gimana kita ini di Lampung ini ke depannya, Man? Untuk membuat teater kita, seni kita maju, khususnya di dunia pendidikan ini. Gimana ke depan? Memang harus dibangun dari stakeholdernya dulu, terutama pemangku-pemangku kebijakan. Itu dulu yang memang harus kita sentuh untuk bisa memberikan mungkin program-program. Dengan adanya taman budaya, banyak program misalnya pementasan, terus liga ataupun monolog dan lain sebagainya, atau seni pertunjukan, bukan hanya teater ya, seni pertunjukan, tapi misal musik dan tari ini jadi akhirnya jadi wadah. Akhirnya teman-teman yang ada di kabupaten, teman-teman sekolah-sekolah yang ada di Lampung ini akhirnya mencoba untuk berproses terus. Diperbanyak. Iya, itu Ajangnya, perlu, ajang itu perlu diperbanyak. Itu menjadi salah satu Mak, itu mempengaruhi ya, mana kalau di SMA ya, mana? Iya, mempengaruhi. Karena untuk stimulus ya, mana? Satu stimulus, kedua proyeksi dari setiap sekolah itu kan mereka mencari prestasi. Itu, Bang. Ya, tolok ukurnya jelas. Tolok ukurnya itu jelas. Karena ketika itu nggak ada prestasinya, bukan ini sekedar pentas saja gitu. Iya, ngabisin dana aja kalau kayak gitu. Ini gitu. Untuk ajang apa katanya gitu. Walaupun ini tidak harus dibikin oleh dinas-dinas ya, Man? Iya, sebenarnya. Misalnya Kober bikin itu berpengaruh nggak sih, Man? Berpengaruh, sangat berpengaruh. Makanya bulan Oktober besok itu Jabal mengadakan itu festival itu. Tapi ya bukan untuk teater, karena kita tahu dengan yang tadi awal kita sampaikan seperti itu. Jadi sangat kecil peran serta sekolah-sekolah. Kalau lomba cipta puisi, mungkin solo song kan banyak Bang yang ikut ini. Jadi ajang-ajang baiknya diperbanyak. Gitu. Nah, yang lain apalagi? Stakeholder tadi kan? Iya. Salah satunya itu, Bang. Salah duanya apa? Pelatihan mungkin, Bang. Pelatihan. Iya. Pelatihan. Workshop untuk guru-guru yang memang saat ini mereka kan hanya sekedar mendapatkan ilmu teoritis saja di kampus. Gitu. Kadang-kadang kan mereka begitu masuk ke dunia pendidikan yang sebenarnya, setelah ditanya mereka di kampusnya nggak ikut esko, nggak ikut UKM, hanya kuliah biasa aja. Mempengaruhi itu, Man ya? Sangat mempengaruhi ya. Iya, gitu. Itu, Pak. Jadi perlu pelatihan juga. Jadi bisa lah dibilang kita ini harus ada bikin program pelatihan untuk guru-guru yang tercerahkan. Cocok nggak itu? Ya kan? Dicari 15 guru yang siap. Wah, gitu kan, harusnya begitu ya, Man ya. Iya. Dikasih workshop, dikasih beasiswa dan lain-lain. Ya, tapi soalnya kan problem kita ini not only teknis sih, Man, kalau menurutku, not only pengetahuan ya. Banyaklah pengetahuan, tapi jangan-jangan kayak katamu tadi apa? Nawaitunya loh, Man. Kehendak untuk beribadah itu tadi. Jangan cuman sibuk ngejar karir, jangan cuman asik dengan diri sendiri. Dan itulah sebetulnya hakikat guru, hakikat dosen dong. Tapi, hey, ya itulah. Oke. Ya, terima kasih Maman. Iya, sama-sama, Bang. Untuk obrolan-obrolan kita, mudah-mudahan teman-teman guru, terutama pemangku kebijakan, apresian sekalian bisa dapat wawasan, dapat manfaat dari obrolan kita ini. Kemudian mudah-mudahan Teater Jabal lancar, maju jaya. Amin. Dan yang paling penting diberkahi. Amin. Sehingga umurnya jadi panjang dan amin. Jabal mampu mentransformasi anggota-anggotanya menjadi pribadi yang lebih baik.
Terima kasih Maman. Ya. Terima kasih ya Siap, Man. Bang. Ya, demikian teman-teman sekalian obrolan kita dengan Bang Maman, lontaran-lontaran pemikirannya dari salah satu aktivis kebudayaan yang terbaik yang pernah dihasilkan oleh Lampung. Beliau keren, yang pasti nawaitunya bagus. Mudah-mudahan didengar oleh teman-teman guru sekalian. Jangan karir terus lah, boy. Berat, boy. Thank you.